nanti bisa bisa dilihat. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Ini presentasi saya pakai Canva ya. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah familiar pakai Canva ya. Baik, kita mulai dengan bikin CV ya. Tapi sebelum bikin CV, kenalan dulu ya, biar jelas begitu ya. Nah, ini sekolah waktu saya SD ini, namanya SD Impres Kota Baru. Kebetulan saya anak SD Impres ya. SD, SMP, SMA semua di Nabire. Jadi saya pikir ini menarik untuk saya ceritakan. Kenapa? Karena SD Impres Nabire itu kepala sekolahnya beliau ini ya. Ada yang tahu siapa ini? Apakah ada yang tahu? Biasanya kita kalau ada kegiatan-kegiatan formal di Tanah Papua pasti menyanyi lagu ini yang dia ciptakan ini. Tebak-tebak. Ada yang berani tebak? Iya, pencipta lagu Tanah Papua, betul. Namanya siapa? Ada yang tahu? Ya ini Pak guru saya ya, jadi beliau dulu kepala sekolah SD di saya punya sekolah, namanya Bapak Yance Rumbino ya, jadi tokoh pendidik Papua yang salah satu yang saya kagumi karena saya pikir talenta dan kemudian inspirasi mengajar itu saya dapat banyak dari beliau ya, tapi sudah lama sekali. Beliau kemudian jadi kepala sekolah di mana-mana ya, tapi dulu pernah jadi kepala sekolah di sekolah saya di Nabire. Begitu teman-teman, jadi semangat berbagi saya pikir saya belajar dari beliau nih, Bapak Yance Rumbino, pencipta lagu Tanah Papua. Dulu waktu kami zaman sekolah, Irian Jayaku ya, bukan Tanah Papua ya, jadi sudah berubah-berubah. Begitu teman-teman ya, jadi saya mau bilang bahwa ya saya sama saja dengan teman-teman, kita sekolah sama saja di SD-SD di Papua ya, yang mungkin guru susah, tidak lengkap begitu. Tapi kalau saya bisa dapat beasiswa, harusnya teman-teman juga bisa. Mungkin maksudnya begitu ya teman-teman ya. Jadi asal kita mau belajar saja. Baik, saya lanjut teman-teman ya. Ada yang mau berbagi nih, mau motivasi ikut kelas ini apa nih? Semua mau ambil beasiswa LPDP atau apa? Ada yang mau berbagi cerita? Kenapa ikut kelas ini? Jam 1 siang, hari Minggu orang ibadah, teman-teman mau belajar. Ada yang mau berbagi? Ada yang mau berbagi? Kenapa ikut kelas ini? Ada? Masih menunggu jawaban. Nanti pada saat beasiswa LPDP itu nanti tanya jawab ya. Jadi ada interview ya. Jadi interview itu harus berani menjawab. Jadi kalau pertanyaan saya, kenapa ikut pelatihan ini atau sharing ini? Ada yang ingin berbagi? Kenapa ya? Biar bisa lulus, Pak. Lulus apa kakak? Lulus, dia punya tes-tes semua ini. Oke, lulus tes ya. Baik. Ini kan kita belum dapat gambaran. Baik. Jadi kakak Ari bilang gini, biar lulus tes. Kan kita belum dapat gambaran. Oke, belum dapat gambaran beasiswa LPDP. Ada lagi yang lain motivasinya? Makasih banyak kakak Ari. Ada lagi? Beta kakak. Silakan. Ya, kalau Beta punya motivasi, kakak penasaran bikin CV yang baik itu kayak apa. Kemarin itu sempat masukin ke ELTA, cuma saya yang lolos kakak. Jadi di satu sisi jadi agak down, terus kayak kecewa sama diri sendiri, apa banyak hal yang terlambat mungkinkah jadi apa sebenarnya yang diinginkan. Sampai terus gini kakak, kayak CV tuh jadi dibantu sama temen bikin CV. Di satu sisi tuh kayak nulis semua hal yang pernah kau bikin gitu kan. Terus ada perasaan ini kayak siap-siap untuk benar-benar transisi yang lama. Ya, lanjut kakak. Tapi di satu sisi temanku bilang justru harus tulis semuanya, apa yang pernah diikuti itu tulis, mesti tulis di situ. Kayak begitu, jadi kayak apa begitu. Mungkin juga feelingnya sing masuk di itu CV, jadi tidak diterima. Oke, makasih gitu, banyak. kan?
Terima kasih banyak Kakak Rian ya. Jadi kalau menurut Kakak Rian ini saya sudah coba bikin CV, kirim ke banyak kegiatan tapi belum lolos. Diminta menulis banyak hal gitu tapi ini bagaimana sebenarnya ya? Oke, silakan Kakak Welan, silakan. Tadi angkat tangan kayaknya. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya Kak Dayu. Kalau motivasi saya mungkin dengan ikut kegiatan ini kita bisa dapat inspirasi-inspirasi atau trik-trik khusus gitu dari Kak Dayu supaya kita juga bisa sama dengan Kak Dayu bisa lulus beasiswa LPDP. Pejuang-pejuang LPDP juga nih Kak Dayu. Amin. Kakak Welan, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan ya. Baik. Silakan Kakak Agril. Kakak Agril Pratama. Silakan. Ya, sebelumnya mohon maaf Pak, saya izin perkenalan dulu, nama saya Agril Mohune, saya dari Gorontalo, saya seorang perawat yang ingin sekali melanjutkan ke jenjang S2 dengan bantuan LPDP ini Pak. Jadi saya ingin sekali untuk melanjutkan beasiswa saya tapi di LPDP, tapi belum dapat gambaran gitu secara jelas alurnya akan yang kita lewati itu seperti apa, mulai dari awal sekali sampai kita menyatakan menerima LPDP di salah satu kampus begitu. Jadi kira-kira alurnya itu bagaimana sih Pak? Karena saya memang baru mempunyai niatnya saja, tapi untuk meraba-raba bagaimana apa yang akan kita lalui itu belum ada gambarannya di kepala saya Pak. Kurang lebih seperti itu. Ya, mohon bantuannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Kakak Agril. Ini kalau Kakak Agril bukan lebih ke CV tapi sebenarnya LPDP itu seperti apa? Prosesnya seperti apa ya sampai dinyatakan diterima. Baik. Ada lagi yang mau berbagi? Saya persilahkan. Ini Kakak Rizka. Oke, siapkan CV terbaik, tips trik untuk tembus syarat administrasi LPDP. Oke, mantap. Ada lagi yang lain? Saya mau bilang begini ya. Oh ya, silakan yang ingin berbagi silakan. Biar kita dengar juga ini semangatnya kenapa. Iya, selamat siang. Siap. Sebelumnya tadi saya belum perkenalkan diri, jadi. Iya, boleh. Ya, perkenalkan nama saya Sarlince Salamuk, saya dari Sorong Selatan. Di sini yang motivasi saya tertarik ikut Zoom ini itu karena cara pengisian CV di linknya LPDP. Kemarin saya sempat isi, cuma agak sedikit bingung begitu. Dia punya cara pengisiannya, ini kiranya isinya dalam satu paragraf kah atau poin-poinnya kah, itu di situ yang saya masih bingung. Makanya kemarin sempat daftar tapi tidak submit karena masih ragu. Baik. Nah, Kakak Sarlince terima kasih banyak ya. Ini Kakak Sarlince sudah maju sekali ya, maksudnya sudah isi tapi belum yakin ya, artinya sudah bisa. Betul, saya juga sama dengan kakak dia. Oke, Kakak Yesua silakan. Mau cerita apa? Jadi seperti begitu. Oke. Itu saja Kakak, terima kasih. Makasih banyak Kak Sarlince. Teman-teman tolong dicatat ya, saya berkenan membantu teman-teman, maksudnya nanti catat saja nomor kontak saya. Kalau kakak ini maksudnya bagaimana, nanti tanya saja. Ini saya tidak yakin, tanya saja, gitu ya teman-teman. Kalau jawabannya Kakak Sarlince tadi, kalau misalkan jawabannya diminta adalah bentuknya esai, maka esai ya, kalimat-kalimat jadi paragraf, jadi alinea gitu ya. Tapi kalau bentuknya poin, biasanya dibilang apa saja poin-poinnya gitu ya. Ya itu membedakan. Itu di situ yang saya masih bingung. Tidak apa-apa. Sekarang kan sudah tidak bingung karena nanti bisa tanya, gitu ya. Oke, baik Kakak. Mantap. Ada lagi? Selamat siang Pak. Ya, silakan Kakak Naomi. Nama saya Naomi. Minta maaf Pak Dayu. Ini saya ada mau tanya terkait dengan syarat untuk lolos di LPDP. Apakah pelatihan CV ini salah satu syarat? Iya, untuk lolos ke pembuatan CV ini untuk salah satu syarat untuk tembus di LPDP. Baik, terima kasih banyak. Kakak Naomi, nanti kita akan buka sama-sama apakah pelatihan ini sebagai syarat tembus LPDP ya. Nanti kita lihat ya, habis ini. Sebenarnya apa saja syarat tembus LPDP ya? Baik, ada lagi yang mau bertanya atau memberikan masukan atau memberikan ini motivasi saya ikut ini apa gitu, biar kita sama-sama tahu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya teman-teman ya. Kak mau nanya bentar. Boleh.
Sebenarnya isi untuk lulus LPDP itu bagaimana ya, Kak? Apa harus ikut seperti organisasi sosial atau bagaimana, Kak? Ya, ini juga pertanyaan menarik dari Kaila ya. Apakah harus ikut organisasi sosial atau tidak ya untuk mengisi administrasi LPDP? Nah, nanti kita lihat ya. Apa yang akan saya bagikan termasuk pertanyaan dari Kakak Naomi dan Kakak Kaila. Ada lagi? Kalau gitu saya lanjut dulu ya, teman-teman ya. Ada. Ada? Kakak Yepu nih? Iya, ada. Yo, lanjut. Bagaimana? Baik, dari saya, nama saya Yepu Nigliai dari Manokwari. Saya sedang kuliah di Manokwari, ambil jurusan S1 Teknik Informatika. Jadi, saya juga ingin mau lanjut. Rencana saya punya cita-cita mau lanjut S2 ini ya. Caranya bagaimana untuk kita mendaftarkan beasiswa ini supaya kita bisa diterima sebagai di salah satu peserta. Itu yang saya masukkan saja. Makasih banyak. Baik. Kakak Yepu nih, terima kasih banyak ya. Ini juga pertanyaannya gimana caranya ya. Nanti kita akan lihat caranya satu-satu. Oke, ada lagi yang mau berbagi motivasinya ikut kegiatan ini? Kalau tidak ada atau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Jadi teman-teman, kita lanjut ke slide kedua ya. Ini pertanyaannya tadi ada yang tanya nih juga ya. Sudah punya gambaran teman-teman, ada beasiswa apa saja di LPDP? Belum ada, Kakak. Belum ada ya? Baik. Belum ada, Kak. Oke, belum ada ya LPDP. Ada beasiswa apa aja? Belum ada gambaran, baik. Di LPDP itu ada banyak beasiswa ya. Ada LPDP beasiswa putra-putri Papua, ya. Ada beasiswa reguler untuk umum. Ada beasiswa untuk TNI Polri. Ada beasiswa untuk PNS, ya. Ada beasiswa untuk daerah 3T afirmasi ya. Itu masing-masing punya syarat sendiri, beasiswa untuk disabilitas. Cara cari tahunya bagaimana, teman-teman? Cara cari tahu beasiswanya seperti apa? Caranya mudah ya, tinggal kita ke, ini saya langsung saja ya, lompat-lompat tidak apa-apa. Ini kita langsung ke beasiswa LPDP situsnya. Ya, ini contohnya situsnya seperti ini ya. Mungkin paling gampang seperti ini ya. Kita mulai dari awal saja. Ini seperti ini, lpdp.kemenkeu.go.id. Ini mensyaratkan teman-teman harus bisa mampu memahami ya. Ini kita lihatnya di mana ya, gitu ya. Kita mau lihat beasiswanya, lihat di mana coba teman-teman. Kalau situsnya seperti ini. Ini nih, beasiswa ya. Ada tulisan beasiswa, klik aja beasiswa ya. Nah, kalau begitu klik beasiswa itu ada 4 jenis beasiswa. Kita tinggal lihat kita yang masuk di mana ya. Gampang ya, sekali lagi. Ada website, buka, baca sendiri, pahami sendiri. Contohnya, pertanyaannya, cara lihat beasiswanya di mana? Ya udah kasih aja di beasiswa. Kita lihat. Kalau putra-putri Papua pakai beasiswa afirmasi yang putra-putri Papua ya. Kalau bukan putra-putri Papua tapi tinggal di daerah 3T, pakai beasiswa afirmasi. Klik. Syaratnya beda-beda. Ya. Contohnya misalkan tadi Kakak Naomi tanya, Kakak, apakah pelatihan ini termasuk syarat beasiswa LPDP? Buka aja beasiswa Kakak Naomi, saya asumsikan putra-putri Papua ya. Tinggal lihat. Ini syarat pertamanya ya. Bermarga asli Papua. Syaratnya ini ya. Ini, baca saja di sini. Ada semua. Nanti dapat apa saja ada di bawah sini. Ya, Kakak. Nanti lihat di sini ya. Untuk izin Kak, ada satu pertanyaan lagi Kak. Boleh, silakan. Kalau saya masuk di afirmasi putra-putri Papua, tapi Pak, status saya sebagai PNS. Seperti itu. Putra-putri Papua bisa diberikan kepada PNS maupun bukan PNS selama putra-putri Papua. Cukup jelas ya.
Ada di syaratnya, nanti tinggal dibaca. Jelas ya? Ya. Baik. Sehingga yang teman-teman perlu lakukan adalah teman-teman membaca syaratnya. Caranya tadi ya, datang, buka link, cari syaratnya. Oh, saya tidak masuk di afirmasi, tidak masuk juga di Putra Putri Papua. Masih bisa dapat beasiswa LPDP atau tidak? Masih. Masih, karena ada namanya beasiswa reguler. Silakan dilihat. Gitu ya. Nah, oke. Saya lanjut lagi ya. Maaf, ini kita langsung lihat-lihat saja. Teman-teman boleh potong saya kapan saja, mau tanya-tanya boleh. Ya. Langsung. Memang betul. Yang paling penting harus baca banyak. Jika bingung tanya. Itu paling pentingnya sudah. Kalau baca banyak. Kalau bingung tanya langsung ya. Nah. Apa yang harus dibaca banyak? Oke, teman-teman saya lanjut ya. Oke. Saya mau tanya dulu ya ke teman-teman lagi ya. Kira-kira pernah dengar ada beasiswa apa lagi yang lainnya selain beasiswa LPDP? Fulbright, Chevening, AAS. Ada Fulbright, ada Chevening, ada AAS. Ada apa lagi? Jardin. Banyak kayaknya. Ada banyak sekali ya. Pertanyaan saya adalah teman-teman kalau mau tahu seperti itu tahu di mana? Cara cari tahunya bagaimana? Kalau saya biasa sih follow Scooters di Instagram. Misalkan follow Scooters ya. Di situ banyak informasinya tentang beasiswa. Iya, ada apa lagi misalkan selain Scooters? Googling, ya. Kalau googling bisa jadi tersebar ya. Kalau saya Google. Bagaimana kakak? Kalau saya Google, banyak informasi saya dengan Google ya. Oke, ini saya kasih contoh grup Facebook. Kebetulan saya suka kelola grup Facebook biar gampang kalau mau berbagi. Contohnya begini ya teman-teman ya. Ini grup Facebook namanya Beasiswa Timur. Ini semua informasi, misalkan paling baru tuh ada 10 beasiswa kedokteran dari Fakultas Kedokteran UPH untuk putra-putri daerah membangun negeri ya. Itu contoh ya. Kalau kemarin itu ini ada sharing CCI ya, terus kemudian ada ini coaching klinik, ini Chevening ya, ini beasiswa Indonesia Maju, ada lagi namanya beasiswa Indonesia Maju ya. Sebelumnya ada bantuan untuk skripsi, tesis, disertasi ya. Ini di bawah lagi ada beasiswa dari sini. Dari mana-mana ya, ini biasanya saya taruh di sini nanti biar orang tahu. Oh, ada pembukaan LPDP, ada CCI, ada Chevening, ada kalau S1 masuk pakai KIP kuliah ya, kalau untuk anak-anak SMA itu pakai afirmasi adem atau adik begitu ya. Nah, itu contoh saja. Nah, teman-teman perlu terhubung dengan Instagram atau media sosial seperti itu supaya dapat gambaran beasiswa. Ikut mana saja boleh ya, tapi biar tahu. Silakan Kakak Yanti mau angkat tangan, boleh. Kakak izin tanya gini, kan ada beasiswa unggul, ada beasiswa khusus guru atau dosen itu Kak. Cuma yang saya buka untuk pada saat baca di websitenya, dibilang di situ bisa untuk lulusan S1, S2 untuk melanjutkan sekolah. Cuman ada beberapa persyaratan dibilang di situ bahwa harus sudah terdaftar di kampus yang tujuannya. Apakah memang nggak bisa ya kalau kita baru mau mengapply beasiswanya juga mengapply kampusnya? Karena ada beberapa kampus yang saat beasiswa ini buka ternyata kampusnya udah duluan nih, bahkan udah tutup duluan. Itu gimana nih Kak? Makasih Kak. Kalau yang sepanjang yang saya tahu ya, beasiswa unggulan itu beasiswa yang melengkapi beasiswa LPDP. Kalau LPDP kan orang belum diterima ataupun sudah diterima, orang belum diterima itu bisa daftar. Bagaimana kalau sudah masuk kuliah tapi belum dapat beasiswa? Ada beasiswa unggulan, gitu ya. Jadi Kakak Yanti bisa memilih mau pakai yang mana supaya bisa menyesuaikan dengan syaratnya. Itu ya mungkin jawabannya. Ada beasiswa yang sudah masuk baru boleh kasih beasiswa, contohnya beasiswa unggulan. Maksimal 3 semester itu masih bisa dibiayai oleh mereka asal tembus seleksinya. Itu ya namanya beasiswa unggulan
Kemendikbud. Bisa untuk siapa saja, S1, S2, S3. Bagaimana kalau saya belum kuliah, Kakak? Pakai LPDP. Gampang ya. Jadi saya sudah lulus S1, tapi saya tidak mau pakai LPDP. Saya mau langsung pakai yang dari luar negeri. Pakai AAS punya Australia. Pakai Chevening punya Inggris. Bebas. Mau pilih yang mana. Ya, gitu. Jadi jangan dibingungkan. Tinggal memilih. Saya sesuai yang mana ya. Saya mau cari yang mana. Biasanya orang cari dari preferensi apa yang dikasih. Oh, dikasih. Saya lebih cocok ini. Dikasihnya lebih banyak. Saya pilih itu aja. Beasiswa yang lain saya tutup mata. Misalkan begitu ya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas Kakak Yanti ya, karena itu kebijakannya unggulan memang begitu. Ada lagi yang mau tanya, teman-teman? Cukup jelas ya? Kalau ya silakan. Tadi kayaknya ada yang mau tanya. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjut teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau dapat beasiswa dimulai dari impian dan harus mau dekat-dekat dengan informasi beasiswa. Karena tidak mungkin kalau kita mau terus kita jauh. Nanti tidak dapat infonya. Kalau tidak dapat info nanti ada pembukaan, terus pendaftaran, terus tiba-tiba orang lain daftar, kita bilang, aduh, saya tidak dapat infonya. Ya. Padahal barang itu sudah ada ya. Betul, betul. Ya, jadi dekati informasinya. Kalau teman-teman kedinginan, cari sumber api, biar hangat. Tapi tidak mungkin kan kita kedinginan baru tuh bilang, saya rasa dingin. Saya tidak mau dekat api. Saya mau dapat beasiswa, carilah informasi. Dekat-dekat dengan sumber informasinya. Gitu ya. Ya. Kemarin terlambat daftar beasiswa LPDP. LPDP buka tiap tahun 2 kali. Kalau terlambat daftar, daftar lagi. Kalau gagal administrasi, daftar lagi. Karena syarat S2 beasiswa LPDP, contohnya kalau afirmasi, itu umur 47 tahun, baru tidak boleh daftar LPDP. Ya, kalau LPDP Putra-Putri Papua S2, 50 tahun. Ya, gagal, coba lagi, gagal, coba. Sampai 50 tahun usia kita ya, jadi boleh daftar terus. Reguler berapa? Iya, berapa Kakak? Reguler kayaknya 42, kalau tidak 45. Nanti teman-teman baca sendiri ya. Nanti itu ada di situnya. Saya hanya kasih gambaran bahwa LPDP itu boleh daftar tiap tahun, boleh daftar. Gagal daftar lagi boleh, boleh. Jadi menurut saya beasiswa itu bukan dia pintar dia daftar, tidak, tapi dia mau coba berusaha. Iya, kalau syarat tidak dipenuhi gagal otomatis, betul, tidak lolos administrasi. Gitu ya. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Teman-teman, begitu ada pemikiran apa, mau tanya, saya lanjut lagi ke ini ya. Kita lihat satu-satu sambil interaksi saja. Sekarang kita lanjut ke CV. Ada yang sudah pernah bikin CV? Pasti sudah ya? Sudah, ya. Sudah ya? Oke, kalau sudah kira-kira apa saja yang ada di CV, teman-teman? Apa saja yang ada? Nama. Ya, identitas diri ya. Nama termasuk identitas diri. Ada lagi? Riwayat sekolah. Oke, informasi pendidikan. Pengalaman Kakak ya. Oke, pengalaman. Kayak terus organisasi gitu. Organisasi, ada lagi yang lain? Proyek yang pernah dilakukan. Oke, proyek yang pernah dilakukan. Ada lagi yang lain? Sertifikat. Ya, sertifikat bisa masuk ke pelatihan yang pernah diikuti ya. Iya. Ada lagi teman-teman? Oke, ada banyak ya kalau kita lihat teman-teman ya. Kalau kita lihat di kolom chat itu biasanya ada identitas diri ya, ada informasi pendidikan, ada informasi pengalaman, bisa pengalaman kerja, bisa pengalaman organisasi, ada pelatihan yang pernah diikuti, ada skill ya. Skillnya apa saja ya. Ada pencapaian prestasi ya, ada juga. Ada lagi yang lain, teman-teman? Ada juga bisa menambahkan referensi. Ada orang yang mereferensikan saya, masukin ya. Contohnya seperti itu. Ada banyak modelnya. Tapi kita akan lihat lagi ya. Iya. Tapi kemudian kita akan lihat ya. Saya kemudian muncul dengan pertanyaan, kira-kira kalau
teman-teman dikasih pertanyaan ini, kira-kira jawabannya apa? Apa yang sobat atau apa yang teman-teman harapkan jika orang lain lihat CV teman-teman? Misalkan teman-teman melamar kerja atau teman-teman melamar beasiswa, apa yang teman-teman harapkan dari orang lain yang begitu lihat CV teman-teman? Tertarik ya? Iya. Ingin berhasil. Ingin lolos. Ingin Ingin- lolos. Iya, kalau ingin lolos tuh berarti orang senang dulu dengan CV kita ya. Iya. Tertarik. Membuat orang bertanya tujuan untuk bangsa apa? Oke, misalkan ini jadi pertanyaan-pertanyaan, banyak pertanyaan ya. Ini tujuannya untuk bangsa misalkan apa ya, atau ini kenapa ya. Nah, pertanyaan saya, CV yang menarik itu gimana menurut teman-teman? Atau gambarannya begini saja ya. Kalau menurut, karena saya laki-laki, menurut teman-teman, laki-laki yang menarik itu seperti apa? Pasti ada cirinya ya. Ciri umumnya pasti ada ya. Sama seperti perempuan yang menarik itu seperti apa? Ada ciri umumnya ya. Prestasinya banyak. Misalkan, oh, kalau prestasi kan kita bilang, oh, dia kalau diajak bicara nyambung terus ya. Bisa cerita apa saja. Gitu ya. Mungkin kalau perempuan ya dia berdandan ya, berdandan ya. Oke, CV yang menarik menampilkan kompetensi dan kapasitas diri ya, atau kapabilitas diri, misalkan seperti itu ya. Jadi CV yang menarik bagaimana? Ya ini pertanyaan saya ke teman-teman sebelum nanti saya cerita. Ada lagi? Ini harus kasih tahu kapasitas kita. Ada lagi yang lain? Oke. Ada lagi? Harus tahu kapasitas. Tidak bertele-tele. Oke, tidak bertele-tele. Wah, nanti kita lihat tidak bertele-tele seperti apa ya, karena ada banyak model CV. CV yang informatif dan menjual ya, keren sekali. Oke, sekarang pertanyaan saya, boleh tulis di kolom chat ya. Kira-kira menurut teman-teman, dari diri teman-teman apa yang menjual kalau ditulis di CV? Kan tadi menjual ya. Silakan. Menurut teman-teman, apa sih yang menjual dari diri teman-teman ya? Atau dengan kata lain, apa sih kekuatan dari diri teman-teman? Dan gitu ya. Yang terlihat di CV, tolong ditulis di kolom chat. Oke. Pengalaman, keahlian. Oke. Boleh lebih konkret tidak? Misalkan saya punya skill, boleh disebutkan skillnya apa? Misalkan gini ya, skillnya saya bisa bahasa Inggris. Saya tidak percaya kalau orang bilang saya bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris gampang kok cara tahunya. Skill itu ditentukan dengan hasil TOEFL. Ya. Atau hasil IELTS. Jadi saya punya skill bahasa Inggris, saya cuma tanya, TOEFL-nya berapa? Itu contoh ya. Jadi contohnya adalah seperti itu. Oke, misalkan kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Lebih spesifik misalkan Esther. Esther, coba kira-kira TOEFL-nya berapa misalkan? Kakak, saya TOEFL-nya 570. Wah, berarti kekuatannya adalah bahasa Inggris. Gitu ya teman-teman ya. Karena TOEFL itu kalau mau tes beasiswa minimal 450 bisa. Jadi kalau orang sudah 570 di atas rata-rata. Gitu ya. Skill saya percaya diri, misalkan gini ya, teman-teman bilang, saya percaya diri. Percaya diri itu konkretnya apa? Saya pernah bicara di 1.500 orang. Setiap 2 bulan sekali saya menjadi pembicara. Oh, itu percaya diri pasti. Karena kalau tidak percaya diri, nggak mungkin ada berdiri di situ ya. Oke. Contohnya seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, baik. Kita akan mulai satu demi satu ya, teman-teman. Kenapa jadi penting ya, mengetahui diri sendiri jadi sangat penting. Mungkin pertanyaan saya sebelum itu, saya mau tanya dulu, apakah ada yang bingung mengetahui kekuatan diri sendiri? Iya, Kak, benar ada, Beta. Ya, ada ya, ada, betul. Saya duga karena mungkin juga lingkungan pendidikan ya, pendidikan kita selama ini kan melihat yang kurang, bukan kekuatan ya. Karena setiap orang unik, sebenarnya setiap orang itu punya keunikan. Nah, unik itu sebenarnya kekuatan ya. Kekuatan itu irisan yang disuka lakukan, kemudian lama-lama jadi bagus. Gitu ya, teman-teman ya. Nah,
CV itu hanya memindahkan kekuatan kita ke dalam CV, gitu ya teman-teman ya. Nanti saya akan berbagi saja, tapi ini saya mau kasih lihat teman-teman sesuatu penting ya. Selain nanti perlu ada di CV saya pikir ya, atau teman-teman perlu berlatih ya. Teman-teman tahu tidak di masa yang akan datang apa skill atau kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap orang sekarang dan masa yang akan datang? Ada yang tahu nggak? Ada 4 skill atau 4 kompetensi yang dibutuhkan oleh orang sekarang dan masa yang akan datang. Kenapa? Karena menurut banyak negara di dunia yang berkumpul di Forum Ekonomi Dunia, bahwa dunia itu sudah mengalami revolusi, terutama revolusi 4.0 ya, teknologi. Wah, makanya ada 4 kompetensi ya, yang mudah-mudahan ada nanti di CV teman-teman. Ada yang tahu nggak apa 4 kompetensi? Terutama orang-orang pendidikan yang harusnya tahu ya. Kritis, kreatif. Ya. Kreatif, komunikasi. Ada 4 kompetensi ya. Yang pertama critical thinking, kedua kolaborasi, ketiga komunikasi, keempat kreativitas ya. Ya. Nah, 4 hal ini tuh sebaiknya ada di CV teman-teman, bisa dalam bentuk saya ikut pelatihan atau saya melakukan. Sekarang saya tanya, kalau kita bilang kreatif, kira-kira apa bentuk konkretnya dalam CV? Pakai Canva misalnya, Kak. Selain pakai Canva, misalkan ya, buku itu kan produk kreatif ya. Jadi kalau saya sudah menulis buku, itu kreatif pasti orangnya, tidak mungkin tidak kreatif. Misalkan gitu ya. Kalau saya bisa berbicara di depan banyak orang, menjadi pembicara misalkan, kira-kira komunikasinya bagus atau tidak bagus? Bagus. Bagus ya, itu contoh ya. Nah, hal-hal seperti itu yang saya pikir teman-teman penting ya, teman-teman tahu juga, dan bagus kalau ada di CV ya. Maksudnya CV-nya isinya bentuk saya ikut pelatihan ini, oh saya aktif di organisasi ini, kami sering bikin kegiatan. Kegiatan itu hubungannya dengan kolaborasi. Itu ya, teman-teman. Itu maksudnya. Nah, masalahnya adalah cari seperti ini di mana, teman-teman? Supaya bisa beraktivitas banyak itu di mana? Nah, nanti kita akan lihat ya. Tapi kalau ini saya mau lihat. Ini sebenarnya tadi sudah saya jelaskan, tapi boleh saya ulang lagi aja. Kalau kayak gini, teman-teman melihat apa? Gelas setengah penuh. Misalkan ada yang bisa lihat gelas setengah penuh, ada juga lihat gelas setengah kosong. Gitu ya, teman-teman ya. Artinya kita bebas lihat dari sudut mana saja. Kalau melihat diri sendiri, teman-teman melihat kekuatan atau kelemahan? Lebih mudah mengenali kekuatan teman-teman atau kelemahan teman-teman? Kelemahan Kakak. Lebih mudah mengetahui kelemahan ya. Ada juga mengetahui kekuatan ya. Bebas, tapi kalau saya boleh saran teman-teman, mulai belajar lihat kekuatan ya. Karena kalau kelemahan itu, saya kasih contoh ya misalkan ya. Kalau menurut teman-teman, Boa Salosa itu kekuatannya ada di mana? Hobinya. Dalam fisiknya, Boa Salosa itu kekuatannya ada di mana? Staminanya. Ya misalkan ya. Boa Salosa cetak gol paling banyak pakai kaki apa? Larinya cepat. Tahan napas. Oke. Boa Salosa paling sering cetak gol pakai kaki kiri ya. Jadi kita bisa bilang bakat terbesarnya ada di kaki kiri ya. Sekarang begini, kalau teman-teman punya kekuatan terbesar di kaki kiri, kira-kira tiap hari latihan porsinya paling banyak di kaki kiri, kaki kanan, atau kepala? Kaki kiri. Di mana? Lebih ke kaki kiri, porsinya ke kaki kiri. Porsinya paling besar kaki kiri. Teman-teman masih ingat David Beckham tiap hari latihan paling banyak kaki kanan. Kaki kiri, tangan,
Kepala itu standar aja latihannya seperti profesional, tapi porsi paling banyak kaki kanan. Begitu kekuatannya dilatih terus-menerus ya dalam jangka waktu panjang, maka kekuatan itu akan jadi kekuatan besar yang menutupi kelemahan yang lain. Nah, pertanyaan saya, ya. Dan kalau kita latih kekuatan kita kan kita merasa senang ya. Misalkan saya paling suka bicara dengan orang. Jadi saya senang sekali gitu. Saya tidak suka bicara dengan orang, itu saya latih terus. Tidak suka juga ya. Artinya ada progres tapi sedikit dibanding yang disukai dan dilatih. Teman-teman, kalau melatih sesuatu yang kita tidak sukai, biasanya tidak nyaman, tidak senang. Hasilnya tidak maksimal. Nah, tapi kalau teman-teman berlatih di kekuatan teman-teman, maka teman-teman nanti jadi sangat luar biasa gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah segera temukan kekuatan teman-teman karena tiap orang unik ya. Kekuatan itu adalah sesuatu yang biasa kita suka lakukan ya. Biasa kalau kita lakukan itu menurut orang lain hasilnya bagus, padahal menurut kita saya tidak belajar, ini cuma begini saja. Bikinnya gampang, melakukannya suka, orang bilang hasilnya bagus sekali, kok mantap sekali. Ya, kayak gitu ya. Jangan-jangan itu kekuatan kita yang tidak kita sadar. Oke, baik saya lanjut dulu ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana menemukan kekuatan teman-teman. Cari tahu, Kak. Cari tahu di mana? Latihan terus. Ya, teman-teman, terima kasih banyak Kakak Yepuni ya. Cara yang paling bagus adalah kalau teman-teman bisa mencoba banyak hal dan latihan. Sebenarnya ruang-ruang menjadi relawan itu ruang-ruang bisa dipakai. Kalau masih kuliah, itu ada aktivitas perkuliahan ya, organisasi-organisasi kampus, ikut saja. Atau kalau sudah tidak sekolah ya, sudah kerja, ikut saja aktivitas relawan, cari aja. Ada relawan apa, ikut. Karena di sana teman-teman bisa berlatih secara gratis. Ya. Misalkan ini ada Kakak Rode Awom tanya, bagaimana kalau saya kurang bicara yang pemalu? Wah, kalau ketemu saya di Sorong gampang saja. Tinggal datang ke saya punya, kebetulan saya dan teman-teman kelola taman baca, silakan datang. Saya tidak berani bicara dengan orang besar. Mulai dari anak kecil banyak, tinggal baca cerita buat orang, lama-lama biasa. Nanti dari kecil naik ke remaja, ketemu anak SMP, nanti undang anak SMP datang. Lama-lama biasa. Ketemu lagi anak SMA, lama-lama biasa. Kasih ketemu anak kuliah, lama-lama biasa. Kasih ketemu dengan orang umum, lama-lama biasa. Maksud saya adalah sesuatu itu dipecah-pecah jadi kecil-kecil dengan level. Tapi harus ketemu komunitasnya. Gitu Kakak Rode Awom ya. Contohnya begitu. Dan harus ketemu orang yang mau jadi mentor, maksudnya mau membangun teman-teman ya. Karena di zaman sekarang kadang-kadang belum tentu ya. Baik, jadi begitu ya. Nah, ada juga cara mudah, ini nanti sangat membantu teman-teman dalam menulis CV ya. Contohnya ini. Saya tulis di kolom chat, bisa dipakai kapan saja, temubakat.com itu pakai saja, nanti tes saja, itu nanti ketahuan teman-teman ada di wilayah mana. Suka ketemu orang, sendirian, kekuatannya di mana. Itu bisa pakai di situ. Kalau teman-teman masih bingung kekuatannya apa. Begitu ya teman-teman ya. Sampai di sini cukup jelas? Harus tahu kekuatannya ya. Jadi mulai sekarang pikir apa kekuatan saya, kalau tidak tahu cari tahu. Ya. Sebelum kita nulis CV ini gambaran saja. Karena nanti kalau di LPDP ditanya lebih banyak digali kekuatan ya. Maksudnya nanti kenapa kita harus pilih koi? Dan kita harus jawab. Kan tidak mungkin Bapak, kasihan Bapak saya, kan tidak mungkin. Kita harus kasih tahu kekuatan kan. Bapak kasihan Kak, aduh. Saya ini tidak percaya diri, kan tidak mungkin kan? Ya Kakak, saya mau bertanya itu Boleh. kalau misalkan di form LPDP itu apakah harus kita isi semua atau bagaimana? Itu yang kemarin saya bingung Kak. Kan memang ada yang memang kita tidak kayak apa namanya beasiswa yang pernah didapat atau apa begitu. Itu apakah kita perlu isi atau di next saja begitu? Oke. Jawabannya adalah semuanya diisi. Kenapa?
Karena itu memang diminta diisi. Pertanyaan saya begini, kalau teman-teman mau melamar anak orang, kasih lihat diri kita yang terbaik, atau yang, nanti saya ke sana tidak pakai sepatu sajalah. Kan boleh tidak pakai sepatu. Atau saya nanti pakai baju dia. Jangan, pakai baju yang paling lengkap, paling rapi, sepatu paling bagus. Kalau di CV berarti semua yang diminta diisi, diisi. Karena itu orang lihat dari situ ya. Oke. Oke, baik Kakak. Terima kasih. Kakak Salince, semangat ya. Memang banyak isiannya. Ada lagi teman-teman? Cukup jelas ya? Harus tahu kekuatan teman-teman ya. Kalau begitu saya lanjut langsung ke teknis. Kalau CV sederhananya saja begini ya. CV itu harus jelas rapi. 5C ya. Clear, jelas rapi. Concise, relevan sesuai kebutuhan. Kenapa? Karena kalau sudah punya banyak pengalaman, CV bisa diubah-ubah ya sesuai dengan mau daftar kemana gitu. Komplit ya, usahakan komplit. Kita bayangkan sesuai dengan yang orang minta gitu. Atau misalkan LPDP mintanya begini ya, kita lengkapi. Terus konsisten ya, kalau misalkan bikin CV manual, huruf-hurufnya tidak boleh ada huruf besar, kecil, tidak huruf fontnya beda-beda, jangan ya. Miring-miring, itu jangan, bahaya. Kalau miring-miring nanti dong bilang, kita tidak bisa pakai ini ya, komputer. Zaman sekarang kan tidak mungkin tidak pakai komputer kan. Terus kemudian current ya, yang terbaru lah, paling baru mungkin, paling lama mungkin 5 tahun ya atau 10 tahun datanya ya. Misalkan CV kita sudah S2 atau kita sudah S1, perlu kasih masuk TK? Kayaknya tidak perlu ya. TK, SD, SMP tidak perlu, cukup SMA saja, SMA sama S1. Mungkin seperti itu ya. Ini paling mudahnya. Nah, nanti saya kasih lihat saja sederhana ya. Contohnya seperti ini. Teman-teman di Canva sendiri kan ada CV ya, contoh CV ya. Kita bisa lihat ya, misalkan saya kasih lihat saja ya. Nanti saya kasih lihat CV saya juga ya, jadi biar punya gambaran. Misalkan di Canva ya. Ini bagi yang belum punya pengalaman misalkan ya. Ini ada banyak contoh CV di Canva. Ini saya sedang buka, nanti kita lihat. Ini contohnya ya, teman-teman ya. Ini ada banyak sekali di Canva ya. Nanti tinggal lihat link Canva seperti apa, lihat saja ya. Ini saya kasih contoh. Ini ada bentuk CV seperti ini ya. CV yang berwarna-warni, CV yang pakai foto gitu ya. Ini identitas diri, ini identitas pendidikan, ini skillnya ya, ini pengalaman kerja, ini referensi. Udah begitu saja. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti ini, beda lagi ya. Pengalamannya. Ini ada banyak. Ini bagi yang tidak terlalu punya banyak pengalaman. Nah, bagaimana dengan yang punya banyak pengalaman misalkan atau punya banyak pilihan pengalaman ya? Saya kasih contoh misalkan ini pakai CV saya saja ya, biar nggak kemana-mana. CV saya tidak pakai foto ya, saya memutuskan tidak pakai foto. Misalkan seperti ini ya. SMA saya tidak masukkan, hanya pendidikan saja ya. Terus pengalaman juga saya tidak memasukkan semua karena terus terang saya kerja lebih dari 7 organisasi ya, 7 perusahaan. Jadi saya pilih-pilih aja. Ini misalkan ini karena saya waktu itu daftar untuk S3 di bidang pendidikan masyarakat, jadi yang berhubungan dengan pendidikan masyarakat paling banyak saya kasih masuk. Ini ada di Buku Untuk Papua, di Pinjam Pustaka, kemudian saya jadi konsultan gitu ya. Terus aktivitasnya yang ada hubungannya dengan pendidikan yang mau saya ambil. Terus saya kasih masuk pencapaian, karena kan harus kasih lihat hal positif tentang kita ya. Terus saya kasih masuk skill saya juga, misalkan bahasa Inggrisnya berapa, TOEFL-nya berapa gitu ya. Terus karena saya pikir ini kekuatan saya paling besar, maka saya kasih masuk. Kebetulan saya suka nulis buku, ini buku-buku yang saya tulis ya. Terakhir untuk KTT G20 di Indonesia gitu ya. Terus kemudian saya menyunting banyak buku ya, termasuk buku-buku di Papua begitu, cukup banyak. Dan saya menulis di media massa. Itu contoh ya. Luar biasa. Itu contoh yang tidak pakai foto ya. Tapi ada CV saya pakai foto, ada juga yang CV pakai foto. Contohnya seperti ini ya.
Jadi CV itu bisa berubah-berubah ya, tergantung teman-teman mau. Ini contohnya seperti ini ya. Ini saya pakai gelar ya. Ini saya lebih jabarkan. Ini bisa jadi panjang, tapi itu contoh saja. Nanti template-nya bisa saya kasih, teman-teman bisa isi. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Karena itu cuma template bisa diisi. Cuman pertanyaannya, saya isi apa ya? Itu. Boleh, nanti saya kirim. Tapi nanti japri saya biar saya ingat ya. Maksudnya kontak saya di WA 0812229675. Ya, kontak saya di WhatsApp ya. Nanti biar saya ingat. Nanti saya kasih contoh template-nya. Karena yang contoh tidak pakai foto itu orang bilang itu model CV Oxford sama Cambridge. Jadi cuman poin-poin saja, gitu ya. Ada lagi yang lain mau tanya? Izin Pak, izin bertanya. Boleh, silakan. Ya, apakah di beasiswa LPDP ini standar CV-nya itu menggunakan ATS friendly atau tidak, Pak? Boleh diulang, Kakak? CV untuk beasiswa LPDP ini standarnya harus menggunakan ATS friendly atau bisa yang model lainnya? Yang pasti kalau di LPDP CV-nya kita tidak bikin pakai Words ya, tapi CV-nya ada di isiannya ada di situs LPDP, tinggal diisi aja. Siap, Pak. Oke. Habis ini kita akan lihat isinya apa saja di LPDP ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan, itu CV tadi. Sekali lagi CV tadi harus isinya kekuatan kita, makanya kita harus tahu kekuatannya apa. Masukin di situ, gitu ya. Silakan Kakak Yanti. Kak, apakah bisa kalau kita minta review CV kita ke kakak gitu? Bisa sekali, silakan kontak. Saya mereview banyak, terus terang saya mereview banyak CV ya. Ada lagi yang lain? Di sini sepertinya ada peserta yang pernah saya review CV-nya juga kok. Banyak kok yang saya pernah review. Biasanya bermanfaat, biasanya ya, tapi tidak tahu, itu menurut saya saja. Oke, pertanyaan kedua Kakak Mia, kan belum ada pengalaman kerja, melamar pekerjaan. Boleh pakai pengalaman selama kuliah? Boleh. Itu sebabnya kenapa pada saat kuliah banyak-banyaklah pengalaman menjadi relawan. Ikut kegiatan, ditambahkan banyak. Karena itu bermanfaat nanti pada saat melamar kerja, itu paling gampang gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaan sebelum kita lihat LPDP itu apa sih? Minta kita bikin apa gitu. Oke, ada? Oke, tidak ada ya. Saya anggap saja tidak ada. Kalau begitu kita lanjut ya, teman-teman ya. Kita akan lihat yang langsung ya, formulir isian LPDP. Tapi syaratnya berarti teman-teman sudah bikin akun di LPDP ya. Nanti baru bisa lihat. Dan sudah masa pembukaan beasiswa. Baru bisa dipakai. Gitu ya. Nah, di formulir beasiswa LPDP, itu isinya salah satunya adalah membuat, saya bilang sih itu sebenarnya bikin CV ya. Jadi karena isiannya adalah isian mengisi banyak hal gitu ya. Kita akan lihat apa saja. Ini ingin daftar LPDP harus datang ke situsnya ya, tidak bisa tidak yang lain. Bahkan tidak bisa kita bilang ini ya, kalau sudah masa LPDP akan apa maksudnya, kita tidak bisa lagi bilang saya belum tahu syaratnya. Syaratnya ada di sana, tinggal dibaca gitu. Ya, saya tidak tahu syaratnya, tidak tahu kapan harus daftar, itu ada di sana. Ya, semua pemberi beasiswa gitu. Jadi ada di situsnya, tinggal dibaca saja. Kecuali tidak punya sinyal internet ya, itu yang bermasalah. Tapi kalau masih punya, buka baca ya. Tadi sudah saya bagikan situsnya, jadi tinggal baca saja. Nah, ini ya. Ini situsnya, buka, baca, pelajari. Bingung tanya. Buka, baca, pelajari, bingung tanya, gitu ya. Oke, ini saya tulis di kolom chat saja, nanti teman-teman juga bisa ambil ya. Buka, baca, bingung, tanya. Gampangnya begitu. Bahkan di LPDP itu nanti kalau teman-teman jadi penerima LPDP, ngomong atau obrolannya atau pertanyaannya itu selalu pakai email ya. Atau selalu di websitenya itu ada daftar
ada yang bisa kita isi pertanyaan nanti terjawab gitu. Jadi tidak bisa lebih sedikit kita telepon orang ya, tapi lebih ke email tanya gitu. Baca bingung tanya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini maksudnya seperti apa ya, Kakak Ari, boleh dijelaskan? Baik Pak, izin maksudnya terkait untuk kita ambil beasiswa ini. Maksudnya kan teman-teman banyak orientasinya mungkin untuk kasih tunjuk skillnya apa. Kalau kita ini yang macam yang pegawai nih, kita macam mau untuk peningkatan gitu, peningkatan dan kita terapkan untuk instansi, kita ambil S2 ini, alasannya seperti itu. Kira-kira bagaimana Pak? Oke, itu boleh sekali. Itu nanti ada di esai. Jadi LPDP itu ada isian yang sifatnya administrasi, ada yang sifatnya esai. Kenapa kita mengambil beasiswa, nanti kita diminta jelaskan di sana. Itu ya. Nah, misalkan menjelaskan seperti Kak Ari tadi, saya mau meningkatkan kapasitas supaya nanti saya lebih bermanfaat di kantor. Boleh. Tapi esainya itu tidak sependek itu. Esainya misalkan 500 kata ya, silahkan tulis esai 500 kata. Nah, itu ada pembelajaran lain nih. Nulis esai bagaimana? Saya bisa berbagi, tapi itu dulu ya. Bisa. Nanti tulis di esai. Ini juga menjawab pertanyaan Kakak Rode Awom ya. Pengalaman kuliah seperti apa yang boleh dimasukkan ke CV? Nah, pertanyaannya saya balik. Boleh diceritakan pengalaman kuliah apa yang sudah dimiliki? Nah, gitu ya. Nanti bisa ditulis tuh. Yang pasti pengalaman yang bermanfaat buat orang lain tahu ya. Misalkan ikut organisasi, bikin kegiatan. Itu kan orang lain perlu tahu. Pertanyaan saya gini, kenapa orang harus tahu kita pernah ikut organisasi, kita pernah bikin kegiatan? Menurut teman-teman. Kalau teman-teman menentukan orang itu bisa diterima atau tidak. Kenapa perlu tahu? Oke, ini bagus nih dari Hana ya. Karena jadi tahu bahwa orang itu bisa bekerja sama dan bisa secara mandiri mengelola kegiatan. Gampang kan? Sehingga kalau saya punya pekerjaan di kantor itu, oh, dia nanti yang kita bisa ajak kerjasama. Gampang ya. Atau teman-teman punya toko, karyawannya saya rajin dulu di kampus gini. Dengan yang saya dulu tidak rajin, tidak ikut apa-apa. Kira-kira pilih yang mana? Pasti pilih yang rajin ya, gampang ya. Baik, saya lanjut teman-teman. Oke, kita akan lihat ya. Apa saja yang diisi di LPDP? Ini ada banyak sekali memang. Ya, pertama informasi data diri. Ada nama orang tua, dan yang lain-lain. Ya. Data diri ini tinggal di mana, segala macam. Terus kemudian informasi keluarga. Ya, bapak siapa, ibu siapa, masih ada atau tidak, tinggal di mana, begitu-gitu. Banyak. Kemudian nanti ada kekuatan atau kelebihan yang dimiliki. Ini kita harus isi. Kekuatan kita apa, kelebihan kita apa. Isi ya. Juga ditanya kekurangan dan kelemahan kita apa. Itu diisi juga. Iya, Kakak mau izin bertanya. Di sini yang saya masih bingung, apakah di situ kita isi dalam bentuk paragraf gitu atau poin-poinnya saja 1, 2, 3 gitu. Oh, kalau itu biasanya bisa poin-poin, bisa paragraf, bebas. Karena biasanya kalau di isian ada pembatasan kata ya. Jadi kalau katanya sudah terbatasi, berarti sampai di situ aja isinya ya. Baik, Kakak, terima kasih. Ya, silakan. Kak, jadi istilahnya ini kita harus menganalisa SWOT diri kita dulu ya sebelum kita membuat visi ini. Jadi kita harus analisa betul-betul apa saja kekuatan kelemahan kita dan peluang yang kita bisa kembangkan sehingga nanti di CV-nya bisa tertata bagus. Apakah seperti itu, Kak? Betul sekali, Kakak Agril. Betul. Jadi makanya saya bilang harus tahu kekuatan diri ya, dan kemudian memang paham kelemahan, tapi harus tahu karena nanti ditanya. Saya kasih contoh misalkan. Teman-teman ada yang mau berbagi kekuatannya apa dalam satu kalimat singkat saja? Contohnya, boleh? Pura-puranya kita sedang ngisi CV ya. Ada yang mau coba? Kalau malu tulis di kolom chat boleh, nggak apa-apa.
Silahkan. Ada yang mau coba? Confidence. Confidence terlalu singkat ya. Oh. Kalimat sederhana aja. Contohnya misalkan ya, kalau saya panjangkan. Saya orangnya percaya diri. Saya terbiasa mengikuti banyak kegiatan dan tampil di depan banyak orang. Itu tandanya percaya diri. Satu kalimat singkat bicara percaya diri. Gitu ya. Jadi sebutkan situasinya juga biar orang punya gambaran. Tapi singkat saja. Ada lagi yang lain? Kekuatan diri. Kan sampai di situ tadi ya. Oke, rajin. Rajin juga terlalu singkat, cuma satu kata. Tolong bikin satu kalimat. Kasih contoh sekalian. Tapi singkat aja. Yang konkret sifatnya ya. Rajin bertanya. Nggak dengar suara semua. Ya, tadi ada yang mau bertanya? Oke. Silakan. Mau bertanya? Kalau apa namanya, kalau ada sesuatu yang saya inginkan, biasanya itu saya punya tekad yang kuat untuk mendapatkannya begitu. Oke. Dengan kata lain, saya gigih ya. Misalkan gitu ya. Pada saat punya tekad kuat, saya akan berjuang mendapatkannya. Itu bagus sekali. Ini orangnya daya juangnya tinggi, gitu ya, contohnya ya. Oke, contohnya kalau kelemahan, ada yang mau berbagi? Selamat siang Pak Dayu, saya izin diskusi. Halo, selamat siang Pak Dayu. Ya, selamat siang, silakan. Ya, perkenalkan saya Dela. Ini saya mau tanya. Mungkin lebih ke diskusi sih. Tadi kan ada beberapa poin dalam CV yang kita perlu sampaikan seperti kekuatan. Tadi misalnya, tadi Bapak bilang contohnya seperti apa kalimatnya. Tadi ada yang bilang confidence. Saya pikir sebenarnya kalau di CV itu sesingkat itu seperti komunikatif, confidence. Maksudnya kalaupun ditambah kalimat, apakah itu tidak terlalu panjang dan bertele-tele? Apakah itu bisa dijabarkan pada saat nanti kita interview atau wawancara? Karena kalau kita harus menulis satu kalimat, kalau menurut saya itu terlalu panjang sih Pak. Jadi tadi saya kesannya tangkapnya seperti kita harus menulis sampai beberapa kalimat gitu. Apakah itu harus seperti itu? Karena beberapa CV yang saya baca, kadang mereka hanya poin-poinnya saja seperti itu. Mohon tanggapannya. Sorry kalau tadi saya mungkin kelewat atau saya yang tidak nyambung begitu. Mohon diinformasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Pertanyaannya bagus ya. Saya akan balik lagi begini. Dalam isian itu biasanya ada maksimal karakter ya. Maksimal karakter. Paling bagus kita tahu dulu maksimal karakternya berapa banyak. Ya. Kalau sudah tahu, baru kita memilih. Saya menulis yang singkat atau yang panjang tapi tidak melebihi karakter. Gitu ya. Kalau menurut teman-teman, misalkan dikasih kesempatan makan 100%, kira-kira teman-teman akan makan hanya 10% atau 20%? Dikasih kesempatan 100%. Kalau menurut saya ya manfaatkan, ya mungkin tidak sampai 100, tapi 80-90, artinya oh saya senang benar dengan makanan ini kan. Gitu. Kalau ada pertanyaan, bisa dijawab 100 kata, kira-kira 100 karakter misalkan, apakah teman-teman memilih hanya 10 karakter? Atau mau pilih deket-deket 80-90 karakter? Nah pertanyaan saya, kenapa? Ada yang mau berbagi? Kenapa memilih 10-20 kalau dikasih kesempatan 100 karakter? Ada yang mau berbagi? Kenapa menurut teman-teman? Kan bisa milih yang pendek, bisa pilih yang panjang ya. Gitu ya. Tapi tidak melewati batas minimalnya ya, batas maksimalnya ya. Silakan teman-teman. Oh iya, Pak Dayu izin lagi. Iya, boleh. Berarti saya sudah connect. Maksudnya tadi maksudnya ini yang kita isi di kita jabarkan di form linknya yang LPDP, yang kekuatan, kelemahan, itu yang dikasih standar segitu. Nanti kalau untuk CV yang ringkas, kita download, kita unduh ya, atau berbeda?
Ya, yang sekarang kita sedang diskusi Yang kita adalah bahas yang di LPDP-nya. yang sedang kita bahas adalah di LPDP ya. Jadi Oh, LPDP iya. itu ada karakternya. Misalkan karakternya 100 karakter ya. Iya. Kalau 100 karakter itu kan bisa bikin 1 kalimat atau 2 kalimat ya. Iya, benar itu. Tapi kalau kita pilih, saya tulis percaya diri saja. Kira-kira semua, kalau misalkan ya teman-teman adalah yang akan menseleksi administrasi. Terus lihat orang jawabnya singkat-singkat. Apa yang ada di benak teman-teman? Kesannya malas Iya, sih. betul. Waduh, Pak malas Betul, ini. betul. Ya, Oke, gampang ya. terjawab sih, Pak. Iya, Gampang ya langsung. Aduh, ini malas orangnya. Padahal tidak bermaksud malas, cuman tidak mengerti. Ya, gitu ya. Jadi kita harus coba lihat dari, kalau saya jadi penerima beasiswanya, dia baca ini apa artinya ya? Gitu. Kakak Dela, makasih banyak. Mudah-mudahan sudah punya gambaran. Kelemahan, ada yang mau berbagi? Jangan khawatir, pura-pura aja kan tidak betulan. Dita kakak. Silakan Kak Ria. Kelemahan banyak pertimbangan gitu Kak. Kayak akhirnya jadi ragu-ragu. Jadi takut salah. Itu sih, itu kelemahan. Ya, oke, baik. Banyak pertimbangan, ragu-ragu sehingga takut salah. Oke. Ada lagi yang lain? Yang mau berbagi? Tidak memiliki public speaking yang bagus ya. Oke. Saya kasih satu tips ya, ini tips saja, tips jalanan, maksudnya belajar dari pengalaman. Kelemahan adalah sesuatu yang semua orang miliki, ya, tapi harus dijawab dengan diplomatis dan kasih solusi tersirat ya. Misalkan ya, saya tuh punya banyak pertimbangan sehingga kadang ragu-ragu. Gimana caranya supaya itu menjadi terasa positif? Saya banyak pertimbangan tapi jadinya ragu-ragu. Tetapi dari banyak pertimbangan itu, kalau sudah ketemu satu, maka itu adalah pilihan paling bagus dan selama ini terbukti. Wah, gitu ya. Itu jadi positif tanpa sadar. Itu kayak gitu ya. Jadi dari kelemahan itu harus selipkan ada solusi yang kita lakukan, atau ada, saya tidak terlalu terbiasa public speaking. Tapi beberapa hari atau beberapa bulan terakhir saya mulai mempelajarinya dengan serius dan ingin nanti mencobanya. Kelemahan itu. Jadi kelemahan itu tidak boleh terkesan betul-betul itu kita lemah di situ ya. Jadi kelemahannya harus diakali begitu Kak ya? Ya, artinya kan kita sebagai manusia mencoba untuk beradaptasi atau menyiasati kelemahan itu ya, kalau menurut saya ya. Kan saya tidak bisa bicara di depan banyak orang lalu saya menerima itu dengan tangan terbuka misalnya. Kan tidak ya, tapi saya pasti berusaha. Jadi ada isi berusaha belajarnya ya. Berusaha mencobanya ya. Karena kan pasti semua orang punya kelemahan ya. Ada lagi yang mau tanya? Nah, ini bagus nih, ada contoh-contoh bagus. Nah, betul ya. Itu solusinya menarik ya, di kolom chat Kakak Melisa sudah berbagi ya. Jadi kelemahan itu makanya kita harus menulis bagus ya. Oh, maksudnya mau cerita itu tapi ada bagian usaha yang kita lakukan ya. Jadi orang akan oke. Oke, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya terkait kelemahan karena masih banyak yang kita bahas. Saya lanjut lagi. Oke. Ini ya. Ini ya. Pengalaman yang membanggakan. Ini harus tahu ya, pengalaman apa yang membanggakan. Terus kemudian pengalaman apa yang kurang membanggakan ya. Itu juga diceritain ya. Ada yang mau berbagi pengalaman yang membanggakan? Pengalaman yang kurang membanggakan juga boleh cerita ya. Ini 2 atau 3 cerita itu di dalam isiannya. Terus hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri itu apa? Itu juga diminta ditulis. Kesalahan yang pernah dilakukan selama bekerja itu apa? Juga ditulis ya. Tugas di luar lingkup seharusnya itu juga ditulis. Pernah
pernah melakukan apa di luar tugas dan tanggung jawab kita? Apa ya cerita? Terus nanti diminta juga, apa sih pembeda kita dengan orang yang lain gitu ya. Itu kita harus jelaskan. Lalu nanti ada yang isian yang gampang ya, misalkan riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman organisasi, prestasinya apa, bahasa apa. Inilah pentingnya kenapa ikut pelatihan ya, seperti ini bisa dianggap seperti pelatihan, nanti tulis di situ, pengalaman pelatihan dan workshop, kasih masuk di situ, pengalaman riset, masukkan situ. Menulis-menulis di artikel atau menulis esai atau apa, itu jadi karya ilmiah, misalkannya sudah skripsi, kasih masuk di situ. Pernah ikut penelitian apa, kasih masuk di situ. Pernah ikut konferensi apa, kasih masuk. Dapat penghargaan apa, kasih masuk di situ ya. Dan nanti ada bagian yang pemberi rekomendasi. Jadi teman-teman harus cari orang untuk memberikan rekomendasi. Juga ada syarat-syarat yang perlu diunggah ya. Ijazah asli, transkrip KTP, transkrip nilai, KTP, sertifikat bahasa buat yang afirmasi. Kalau putra-putri Papua tidak pakai sertifikat bahasa, ya. Ada ijazah sekolah, surat domisili, surat rekomendasi. Terus nanti ada pertanyaan juga, komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi. Itu pertanyaannya cukup panjang ya, jawabannya cukup panjang. Lalu nanti ada proposal penelitian bagi yang S3 ya, diminta tulis nanti mau meneliti apa. Begitu teman-teman ya. Jadi banyak sekali. Pertanyaan, silakan. Iya Kakak, saya mau bertanya terkait pemberi rekomendasi. Itu pemberi rekomendasinya apakah kita, misalkan kayak kita baru lulus nih, maksudnya minta kepada dosen pembimbing, itu kita kasih dosennya yang isi atau hanya kita yang isi saja baru dosennya nanti tanda tangan gitu? Atau kayak gimana? Ya, biasanya di LPDP ada format rekomendasi ya. Tapi ada juga yang saya lupa ingat. Kemarin itu ada kayaknya tidak ada kayaknya nggak ada formatnya. Jadi formatnya bebas. Silahkan orang itu menuliskannya buat kita. Nanti kita ambil kopiannya, terus kita scan supaya bisa kita kasih masuk di formulirnya. Begitu kan? Kakak, yang bisa kasih Oke, baik rekomendasi, Kakak, terima kasih. Ya, silakan. yang bisa kasih rekomendasi ini siapa Kak? Kalau saya saran, pemberi rekomendasi selalu orang yang menurut teman-teman layak ya. Layak tuh maksudnya punya rekam jejak, dia merupakan tokoh, misalkan itu menjadi layak sekali untuk memberikan rekomendasi. Gitu ya. Atasan misalnya, kayak dia tahu kita kerja seperti apa. Ya, Itu. misalkan atasan kalau di hubungan atasan bawahan ya, kalau di kantor bisa atasan. Bisa dosen pembimbing misalkan asal berkenan ya. Bisa siapa saja sebenarnya. Yang memvalidasi kita bahwa kita memang orangnya seperti itu. Memang layak dapat dari saya. Tokoh masyarakat atau kepala suku paling bagus ya. Paling bagus. Ada lagi teman-teman? Pertanyaan boleh bebas. Pertanyaannya apa saja, silakan. Tadi ada pertanyaan misalkan syarat mengerjakan atau syarat langkah-langkah LPDP apa? LPDP sekali lagi bisa diikuti oleh mereka yang sudah diterima kuliah, maksudnya sudah punya surat penerimaan kuliah, maupun yang belum punya surat penerimaan kuliah, maksudnya belum diterima oleh kampus mana-mana. Bisa. Apa saja prosesnya? Prosesnya pertama, syarat administrasi. Jadi ada masa registrasi. Registrasi isi apa? Isi semua yang tadi saya ceritakan itu. Itu namanya masa registrasi. Nanti begitu masa registrasi ditutup, baru ada masa seleksi dari administrasi tadi. Lalu ada muncul informasi yang lulus administrasi. Setelah lulus administrasi, nanti ada seleksi ketik-ketik ya, seleksi soal-soal pengetahuan umum ya, soal matematika dasar, soal bahasa Inggris gitu ya, pakai komputer. Nanti kalau sudah lulus, kalau sudah selesai, ada fase seleksi lagi dari hal itu. Nanti kalau sudah lulus seleksi komputer tadi, yang online ya, sifatnya online, baru nanti ada wawancara dengan 3 orang. Ya. Wawancaranya bisa tatap muka, bisa online. Saya dapat yang online waktu itu. Ya, wawancara.
Bisa jadi bahasa Inggris, bisa jadi bahasa Indonesia. Kalau saya ambil dalam negeri jadi pakai bahasa Indonesia aja, tapi tidak menutup kemungkinan kadang-kadang pakai bahasa Inggris. Tanyanya apa saja ya? Tanya terkait yang kita tulis di esai itu ya. Nanti kalau sudah apa? Sudah tunggu lagi. Kak, izin bertanya boleh, Kak? Boleh, boleh. Boleh, silakan, Kak. Jadi kalau untuk mendaftar LPDP-nya itu, apakah kita sekalian sinkron dengan pendaftaran kampusnya, atau apakah pendaftaran beasiswanya dulu baru kampusnya, atau kampusnya dulu baru beasiswanya, atau bagaimana, Kak? Soalnya Bisa, saya ya. tidak mengerti di situ, Pak. Mohon penjelasannya, Kak. Makasih. Sama-sama. Saya kasih contoh saya ya. Kalau saya daftar kuliahnya dulu. Jadi kuliah berbarengan dengan beasiswa. Kalau sudah diterima, ya jadi saya cerita ya. Saya itu sembari ngecek beasiswa, mengetes beasiswa, saya sembari daftar kuliah, gitu ya, teman-teman. Dalam proses itu, saya diterima beasiswa dulu, baru saya diterima kampusnya. Jadi prosesnya barengan, gitu ya. Ada yang prosesnya juga hanya beasiswanya dulu, nanti kalau sudah diterima baru daftar kuliahnya. Boleh nggak? Boleh. Karena teman-teman punya waktu 18 bulan mencari kampus. 18 bulan lama ya, 1,5 tahun. Silakan cari kampus di mana aja. Tapi setelah 1,5 tahun, Mbak, gugur kalau nggak dapat kampus. Kecuali minta perpanjangan atau yang lainnya. Nah, kalau saya tidak mau lama-lama ya. Jadi sembari tes beasiswa, sembari tes kampus. Karena saya pikir kalau saya langsung keterima beasiswa dan keterima kampus, saya bisa langsung masuk. Tapi kalau keterima beasiswa nggak keterima kampus, ya udah, nanti cari kampus lain. Atau kalau tidak diketerima beasiswa, keterima kampus, ya saya tidak jadi kuliah, kan gampang gitu. Tinggal bilang mohon maaf, saya tidak jadi kuliah, oh pendananya belum ada. Gitu. Oh, kakak berarti apa namanya? Kakak daftar kuliahnya itu biaya sendiri dulu, baru daftar beasiswa atau bagaimana sih? Iya, daftar kuliahnya sendiri kan, pendaftaran kan bisa sendiri ya. Maksudnya biaya pendaftaran tuh nanti kalau kita keterima beasiswa akan diganti oleh beasiswanya LPDP. Oke, baik. Bebas. Mau mana? Terima kasih. Sama-sama Kakak Salija. Jadi mau mulai daftar beasiswanya dulu boleh, nanti kalau sudah keterima baru daftar kampus boleh 18 bulan ya. Mau langsung kampusnya dulu baru beasiswanya juga boleh, kalau beruntung bisa langsung masuk kayak saya pikir saya beruntung ya. Agustus keterima awal Agustus keterima beasiswa, pertengahan Agustus keterima kampus, September kuliah. Itu ya. Oke, baik, Kakak. Oke. Pokoknya asal mau bingung-bingung ya, aduh nanti gimana dan berdoa. Karena saya pikir saya ya beruntung saja. Oke. Ini pertanyaan Esther menarik sekali. Apa yang membedakan kita dengan penerima beasiswa lain? Nah, ini kita harus bisa melihat diri kita, kekuatannya apa. Gitu ya. Apa kekuatannya? Dan ceritakan bahwa kekuatan itu belum tentu orang lain miliki ya. Kalau saya misalkan kalau saya pakai contoh saya saja ya teman-teman, bukan ini. Saya akan bilang, saya sudah terbukti konsisten bergelut atau mau ngelola inisiatif literasi yang punya dampak di beberapa daerah ya, terutama di Sorong. Itu sudah sejak tahun 2012. Belum tentu orang lain punya konsistensi itu. Itu kan paling gampang ya. Kalau saya, oh dari mana ya, dia tinggal lihat saja. Nanti kalau apa yang seleksi mau cari tahu, masa sih, ya dia tinggal lihat saja profil saya. Dia lihat CV saya misalnya. Pasti akan terjawab. Makanya teman-teman harus selalu tahu kekuatan diri teman-teman apa ya. Nanti kalau ditanya pada saat interview nanti bisa jawab. Gitu Esther, mudah-mudahan membantu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Bukan kedua, ini teman-teman sudah tanya banyak sekali ya. Dari Kak Anas. Terkait pemberi rekomendasi, apakah bisa kalau pemberi rekomendasi orang yang layak dekat dengan kita bidang? Oh, boleh sekali. Tidak linear. Teman-teman, saya S1, S2, S3 tidak linear. Semua tidak linear. S1 saya hukum, S2 saya manajemen, S3 saya pendidikan. Asik ya? Yang kasih saya rekomendasi S3 juga beda-beda ya. Ya boleh-boleh aja, boleh. Tidak ada yang larang. Ya. Mungkin itu ya.
Izin tanya, silakan Kakak Abraham, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Saya persilakan. Saya Kak lagi. Nah, boleh. Kak, saya ingin bertanya Kak, ini kan setelah saya lulus misalnya S1, terus saya kerja, terus habis itu saya mau daftar S2, apakah pengalaman kerja saya itu bisa dimasukkan ke dalam visi atau tidak Kak? Ya, bisa sekali. Bisa sekali. Sesuatu yang sifatnya mendukung kita, kasih masuk aja. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya melemahkan kita, nggak usah kasih masuk, kan gitu ya. Nah. Oke Kak. Ya. Terakhir Kak, ini pertanyaannya agak sedikit personal, ini bisa Kak? Kalau personal nanti japri aja. Oh, japri. Tapi mungkin teman-teman di sini juga bisa tahu. Oke, silakan. Apakah dana beasiswa LPDP itu menurut Kakak cukup untuk mendanai Kakak selama kuliah atau bagaimana sih Kak? Mohon arahannya Kak, mohon pengalaman. Lumayan ya. Jadi teman-teman ya, kalau saya kasih contoh aja. Biaya bulanan itu 4 jutaan ya. Ini buka-bukaan aja, biaya bulanan 4 jutaan. Begitu datang dapat uang kedatangan, itu dua kali biaya bulanan. Ya. Terus kalau ada uang buku ya 10 juta. Terus kalau teman-teman nulis jurnal tembus Scopus itu kalau Q1 dapat 25 juta, kalau Q2 dapat 15 juta. Ya. Itu belum yang lain-lain ya. Menarik lah. Artinya cukup lah. Asal buat sekolah ya. Kan misalkan uang buku 10 juta kan belum tentu habis semua buat beli buku ya kalau teman-teman ya. Cukup. Berarti sangat cukup. Iya, sangat cukup ya. Sangat cukup. Apalagi kalau kita tinggal di kota-kota yang makanan murah ya, cukup. Terutama untuk belajar. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan di kolom chat ya. Tapi kan tidak semua kampus kerjasama dengan LPDP. Iya, kampus-kampus yang bagus yang kerjasama dengan LPDP. Terjawab ya. Jadi kampus-kampus negeri yang bagus-bagus, kalau yang kerjasama dengan LPDP pasti kampus-kampus negeri yang bagus ya. Kalau di luar negeri ada kampus-kampus pilihan. Kenapa? Karena mau jaga kualitas. Kampusnya harus di luar negeri atau dalam negeri? Tergantung kemampuan. Kalau mampunya dalam negeri atau bukan kemampuan ya, tergantung pilihan kita. Menyesuaikan dari banyak pertimbangan. Saya kasih contoh ya, misalkan. Saya TOEFL-nya 560, IELTS-nya 7,5 ya. Kan bisa di luar negeri ya. Iya. Tapi saya sudah punya anak, punya istri. Kalau di luar negeri saya tidak bisa, terlalu jauh. Saya di Indonesia aja, biar anak saya bisa saya bawa nanti bisa sekolah di sini, ikut saya ya. Istri saya juga gampang ke sini ketemu saya. Karena sudah berkeluarga. Tapi cari yang saya suka ya, jurusannya begitu. Bisa di luar negeri bisa, tapi kalau di luar negeri nanti lebih banyak yang saya korbankan. Belum tentu saya bisa serius pikir kuliah ya. Pikir anak langsung tidak bisa pikir yang lain. Oke. Oke, pertanyaannya di Abraham ya, Kakak Abraham di kolom chat. Adakah hubungan pencapaian pendidikan terdahulu dengan keputusan berhasil tidak lulus tepat waktu IPK? Tidak ada. Teman-teman S1 saya tuh saya lulus 6 tahun lebih ya. IPK-nya hampir 3 mepet ya, 3,00. S1 saya 6 tahun ya. S2 saya tidak 2 tahun, S2 saya 4 tahun ya. Karena saya sambil kerja. Kalau S1 dulu karena saya tidak mau pulang ke Papua, jadi saya lama-lamakan ya. Dan karena salah ambil jurusan, jadi aduh ini nanti kerja apa ini. Tidak ada hubungannya ya. Tidak apa-apa. Oke. Universitas Udayana dan UGM masuk. Oke, ini pertanyaan dari Pamela. Apakah berpengaruh jurusan S1 dengan bidang pekerjaan dan jurusan yang akan dipilih S2? Apakah berpengaruh jurusan S1 dengan pekerjaan? Oke, ini maksudnya nanti apakah ngaruh kita mau pilih beasiswa apa? Beasiswa ini sangat tergantung dengan teman-teman ya. Bebas mau pilih apa, tapi selama masuk akal argumentasinya ya. Dan yang paling penting selama teman-teman suka ya, karena percuma kuliah tidak suka, mau apa? Apa gunanya kuliah tidak suka ya? Boleh pilih jurusan S2 sesuai jurusan S1 kita tidak? Boleh sekali. Tidak pilih sejurusan? Boleh juga.
Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada? Bebas, ini mau Kak tanya apa Dayu, sih? Ya, silakan ingin Andi. Boleh, silakan. Kak, mau tanya apa nanti saat misalnya kita apply untuk beasiswa S2 itu sudah ditanyakan apa namanya tujuan tesis kita, misalnya penulisan apa yang mau ditulis, judulnya seperti itu ya Kak? Oke, makasih banyak Andi. Kalau saya saran bisa mulai disiapkan saja gambaran awalnya aja. Ini mau ngambil apa ya? Tapi biasanya tidak detail kok. Menurut saya tidak terlalu detail karena kalau pengalaman saya begitu kita sekolah itu kita akan belajar metodologi penelitian kan, akan belajar mau meneliti apa gitu. Tapi paling bagus disiapkan karena nggak ada yang tahu pertanyaannya apa. Kalau tiba-tiba ditanya kita tidak siap, repot ya. Oh, jadi itu sudah ditanyakan saat wawancara ya Kak? Maksud saya gini, itu bisa saja ditanyakan, kan nggak ada yang tahu ya. Paling bagus kalau sudah siap. Gitu. Oke, ya. Thank you Kak Dayu. Ya, sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Celo. Kayu ada yang mau bertanya, saya mau bertanya juga Oke, nih. silakan Kakak Naomi, lanjut. Ini Kayu, saya status saya sebagai PNS, lulusan saya S1 di Universitas Al-Amin Sorong yang sekarang disebut UMS ya. Jadi saya mau lanjut S2. Tapi tidak disesuaikan dengan program atau jurusan saya pada saat S1. Saya S1-nya S1 pemerintahan. Tapi setelah saya lulus, saya kerja di birokrasi pemerintahan Sorong Selatan, saya di bagian perekonomian. Minta maaf ya Pak Yu, ini pertanyaan ini saya sudah berulang kali bertanya, tapi saya ingin lebih tahu lagi karena saya mau ambil S2-nya di Fakultas Ekonomi di Universitas Gadjah Mada ya. Ya. Karena terkait dengan saya pernah koordinasi ke universitas ini di Fakultas Ekonomi. Minta maaf dan karena saya bidangnya di ekonomi, akhirnya saya juga mau ambil S2 di ekonomi. Mantap. Terima kasih Kayu. Ya, makasih banyak Kakak Naomi. Boleh, menurut saya boleh sekali. Makanya saya bilang tadi, jurusan itu selama argumentasinya kuat. Kayak Kakak Naomi ya. Saya di bidang perekonomian, maka saya mau ambil magister manajemen misalkan ya. Boleh, boleh. Gitu. Selama nanti bisa dijelaskan. Kenapa? Karena saya pegang bidang perekonomian, lalu lebih banyak situ dibanding pemerintahan. Ya. Bisa sekali Kakak Naomi, silahkan nanti mencobanya. Saya lanjut pertanyaan, kalau ada mau bertanya boleh ya. Bisa baca dulu di kolom chat ya. Misalkan kita tidak punya pengalaman yang berkaitan dengan jurusan yang akan kita ambil itu bagaimana? Misalnya jurusan yang kita ambil itu benar-benar baru. Nah, pertanyaan saya adalah, jika teman-teman mengambil jurusan yang benar-benar baru dan teman-teman tidak punya pengalaman di situ, pertanyaan saya, kenapa ambil itu? Nah, itu harus bisa dijelaskan. Kenapa ya? Harus bisa kita jelaskan gitu ya. Misalkan tertarik, kenapa tertarik? Alasannya apa? Gitu ya. Karena tertarik ya pasti tertarik. Kenapa? Nah, harus bisa dijelaskan. Nah, penjelasan itu bisa banyak ya, bebas boleh dijelaskan. Karena saya ini boleh, tidak ada yang larang. Ya. Selama penjelasannya nanti dianggap masuk akal ya, dianggap oh iya ini mungkin banget dengan latar belakang kita oleh si pemberi beasiswa. Kayak saya misalkan, saya manajemen S2-nya, lalu saya ambil bidang yang baru sekali, maksudnya bidang ilmu baru, pendidikan masyarakat. Walaupun buat saya di setiap hari keseharian saya itu bukan baru. Saya melakukan hal itu juga, tapi belum belajar teorinya, belum sekolah di bidangnya. Jadi bidang pendidikan masyarakat itu ya isu literasi, taman baca, pendidikan non formal itu masuk di situ. Kan saya tiap hari melakukan itu. Maksudnya saya bergelut dengan isu itu. Itu ya. Jadi saya cerita di situ. Begitu Kakak Celo, mudah-mudahan terbantu ya. Jadi selama Kakak Celo bisa kasih argumentasi itu.
Kak, oke, di tengah-tengah S1 bisa pindah jurusan apa bisa? Ya, ini koordinasi dengan orang tua dulu yang pertama ya. Kalau yang kedua, kampus saya pikir mengikuti ya. Kayak saya dulu di semester kedua baru saya sadar saya salah jurusan, tapi saya tidak pindah jurusan karena orang tua nggak boleh ya. Udah saya teruskan. Maksudnya nggak siap bayar lagi kan gitu. Tapi menurut saya teman-teman kalau sekolah paling penting tahu jurusan yang paling disukai. Karena kan belajar kan kalau di bidang tidak disukai kan tidak enak kan, tidak senang. Baru kan kalau S2 kan kalau di universitas negeri kan pasti disuruh kerja tugas, menulis esai, turun lapangan penelitian, presentasi, itu kan makanan tiap hari ya. Tiap pertemuan gitu ya, baca review jurnal. Apalagi sekolah di luar negeri kan lebih banyak tulisannya, belum pakai bahasa Inggris. Kalau kita tidak suka jurusannya akan menyiksa diri ya. Untuk foto-foto saja kelihatannya enak ya. Foto-foto posting Instagram, wah enak nih kuliah. Padahal tidak enak gitu yang kita rasakan. Ya, jangan begitu. Cari yang paling teman-teman suka. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Bebas, boleh. Kak, boleh bertanya lagi? Boleh. Oh iya. Ini terkait dengan, saya sedikit penasaran juga dengan sesi wawancara. Apakah di dalam sesi wawancara itu ada bagian-bagian yang mungkin dari yang ditanyakan dari mungkin background pendidikan atau mungkin juga ditanyakan terkait pertanyaan-pertanyaan psikologi kayak mungkin pernah jauh dari orang tua atau tinggal jauh dari orang, apakah pertanyaan-pertanyaan itu muncul di wawancara atau tidak, Kak? Yang pasti begini ya, wawancara itu ada 3 orang, dia bebas bertanya apa saja ya. Jadi bisa jadi di saya tidak muncul pertanyaan seperti yang tadi Anli tanyakan. Di sesinya Anli ditanyakan, bisa jadi, nggak ada yang tahu. Oh, jadi tidak ada tema khusus gitu ya, Kak? Yang pasti dia menggali pribadi, terus dia menggali pengalaman kita, dia menggali studi kita. Tapi itu kan tema besar ya. Isinya apa kan bisa jadi beda-beda. Oh, oke. Oke, Kak, thank you. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Bebas, silakan, boleh sekali ya. Kak, ini agak keluar. Jangan, suruh masuk dulu. Saya nggak masih berhubungan kok. Apa setelah ini Kakak Dayu ada waktu lagi buat ajar bikin esai begitu, Kak? Boleh sekali. Terima kasih, Kak. Ya, boleh. Karena esai itu saya punya pengalaman pribadi ya. Pada saat mengisi beasiswa ini, saya membagikan informasi ke teman-teman lah, teman-teman relawan atau teman-teman yang biasa berkegiatan. Terus ada yang coba, cuman dia mengatakan begini, kakak, saya sudah duluan isi semuanya, tinggal submit. Saya bilang, wih, adik kok cepat sekali, kakak saja belum selesai. Terus saya tanya, kakak boleh lihat kok isinya bagaimana ya maksudnya ya. Nah begitu dia kirim print screen, dia kirim, oh ternyata dia jawab dengan singkat-singkat ya, misalkan esainya 300 kata, dia cuma jawab 5 kata atau 1 kalimat. Terus saya bilang, jangan disubmit dulu, itu maksudnya bukan begitu ya. Jadi saya mau bilang bahwa pada saat menulis jawaban esai, kita harus tahu pertanyaannya apa. Jadi paham skopnya, ruang lingkupnya berapa banyak, apa yang harus diceritakan. Gitu. Sehingga pada saat saya bilang dia, kok ubah dulu. Bukan begitu maksudnya, harus panjang isinya ini. Gitu ya. Lalu dia kirim. Dia kirim 1 jawaban, contoh, kirim. Begitu saya lihat, jawabannya ternyata belum, kalau paragraf, kalau 1 artikel atau 1 esai itu kan pasti ada paragraf-paragraf ya. Nah, kalau dia bikin satu paragraf saja panjang sekali, saya bilang ini belum masuk ya, harus dipotong jadi beberapa paragraf. Terus dipotong-potong sama dia, baru disubmit. Nah, anaknya tembus beasiswa ya, jadi teman-teman punya kesempatan juga ya. Tapi harus tahu menjawab esai seperti apa, gitu maksud saya. Karena bisa dipelajari. Gitu ya, teman-teman. Betapa pentingnya menjawab pertanyaan
dengan mengenali pertanyaannya apa. Oke, silakan teman-teman. Ini ada pertanyaan. Kakak, kalau universitas tujuan kita syaratkan TOEFL, apakah LPDP punya solusi buat kita yang kurang bahasa? Wah, putra-putri Papua hari ini datang ke Bandung ada sekitar 100 orang. Sedang pembekalan bahasa Inggris dari LPDP selama 6 bulan. Dari Jayapura, Manokwari, Sorong, wah, Sorong banyak sekali ya, dan lain-lain. Hari Senin dorang akan latihan. Kebetulan saya di kontak-kontak minta cari kosan juga ya, jadi saya juga, nanti saya sambil lihat-lihat karena Bandung lagi musim hujan. Jadi jangan khawatir, 6 bulan gratis dapat uang saku. Kalau tidak percaya tanya yang sudah diterima dan ditanya. Kalau dari Sorong tuh ada banyak ya, ada kakak Helen dari Kabupaten Sorong dan teman-teman lain ya. Kak Flora lagi. Kak Ya, Flora. ada banyak, makanya harus coba. Kalau tidak percaya tanya Dora. Iya, banyak Kakak. Teman-teman saya juga. Kakak kalau di Sorong Selatan Sorong Selatan mungkin ada ya, cuman saya belum, kebetulan karena saya di Sorong, jadi teman-teman Sorong yang biasa kontak-kontak saya. Tapi harus dicoba. tetap Silakan. dicoba. Ya, wajib dicoba. Silakan pertanyaan lainnya, silakan. Masih ada 20 menit lagi ya sebelum kita tutup ya. Silakan. Ada lagi? Pertanyaan via WhatsApp juga boleh ya. Oke, ada pertanyaan gini. Saya lahir besar di Papua, tapi pakai beasiswa apa? Pakai beasiswa afirmasi daerah 3T, selesai. Selesai ya. Tinggal baca saja. Syaratnya apa? Oke, ada lagi teman-teman? Aduh, kalau ada boleh tanya saja, bebas. Kalau tidak nanti tersesat di jalan. Tidak tahu. Aduh, apakah tahun depan online offline pelaksanaannya? Saya tidak tahu karena bukan orang LPDP, tapi yang pasti akan ada pelaksanaannya. Setiap tahun orang buka 2 kali. Teman-teman yang putra-putri Papua wajib coba, kalau menurut saya wajib coba. Teman-teman yang di Papua pakai afirmasi, pakai saja. Ya, teman-teman akan bersaing tidak dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri. Sekali lagi ya, teman-teman bersaing tidak dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri. Melewati syarat-syarat yang diminta. Nah, saya pikir demikian teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan segala macam, kontak saya tidak apa-apa. Kita baku bantu nanti ya, untuk saling dukung. Terutama supaya teman-teman bisa dapat beasiswa, sekolah lagi ya. Dan jangan khawatir, di luar sana ada banyak sekali beasiswa ya. Tapi teman-teman harus mau dekat-dekat sumber informasi beasiswa, karena kalau tidak nanti tidak tahu ya. Oke. Masih ada satu pertanyaan Kak Yu, saya belum ditutup. Iya, silakan. Iya Kak Yu, gini. Saya tanya dulu jadwal. Ini sekarang kita sudah jalankan tahapan-tahapan dari untuk menuju ke tes LPDP. Kak Yu, kapan ya jadwalnya untuk tes itu LPDP-nya? LPDP itu buka setiap tahun 2 kali, Kakak Naomi, di bulan Februari dan kalau tidak salah di bulan Agustus. Jadi kalau sekarang ini sudah lewat, tunggu yang Februari. Ya, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Yu. Oke, kemudian ada pertanyaan juga ya. Kak, ada saran buat meningkatkan bahasa Inggris? Cari kursus atau belajar serius. Tidak ada jalan lain ya. Tidak ada instan-instan, tidak ada. Tapi kalau teman-teman putra-putri Papua tidak perlu pakai bahasa Inggris, nanti baru ikut pembelajaran bahasa. Tapi sekarang belajar-belajar aja kalau punya impian sekolah ke luar negeri ya. Tapi kalau sekolah keluar ke dalam negeri ya tidak terlalu serius ya. Maksudnya bahasa Inggrisnya ya standar aja. Tapi kalau luar negeri kan harus bagus. Harus belajar ya, ikut kursus. Investasi ikut kursus. Kumpul uang harus ikut kursus. Kalau belajar sendiri merasa kesulitan mengatur diri sendiri, ikut kursus. Cari di kota terdekat ya. Bayar biayanya. Wah, ini harus bayar segini mahal. Iya, itu harga yang harus dibayar. Silakan kalau mau. Tidak ada saran lain. Karena tidak ada keringat yang mengkhianati hasil ya. Atau tidak ada hasil yang mengkhianati usaha ya.
Yang sudah ada akun di LPDP boleh daftar ulang atau tidak bisa kalau sudah lupa password? Kalau sudah lupa password, silakan minta penggantian password. Gimana caranya? Ada caranya. Hubungi kontak center LPDP. Gimana cara kontak center LPDP? Oh, gampang sekali. Saya kasih lihat ya. Ini saya kasih lihat saja kontak center LPDP. Jadi semua pertanyaan kita ada bisa dijawab. Contohnya, saya tidak, password saya hilang. Langsung aja hubungi kami. Bisa di call center, bisa dibikin laporan. Mas, misalnya mana ya? Ini dia. Ini ada kontak centernya kakak ya. Telepon aja. Bisa. Atau sebentar saya cari kontak email LPDP kontak. Bentar ya. Sebentar ya, saya lupa. Udah lama saya, oh ini bantuan LPDP. Ini adalah bantuan LPDP ya. Jadi silahkan nanti kalau belum punya masuk. Ini nanti kita bisa tanya. Saya nggak punya ini, email saya lupa. Nanti mereka jawab. Tapi kalau tidak mau ya telepon saja. Telepon ini ya. Biasanya kalau telepon ini nanti disarankan, Pak, pakai tiket bantuan saja. Ya ini pakai ini, tiket bantuan. Ya, kakak siapa tadi? Kakak sudah saya kirim di kolom chat. Kakak Rodeawo. Tiket bantuan. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Cukup jelas ya? Mudah-mudahan punya gambaran, minimal gambaran ya, bahwa CV itu penting. Kenapa? Karena nanti di LPDP ada banyak sekali isian yang harus kita isi. Teman-teman harus punya pengalaman pelatihan, seminar, gitu ya. Ikut segala macam organisasi untuk dimasukkan ke dalam LPDP itu. Makanya yang masih kuliah, mau punya beasiswa, ikut banyak organisasi. Banyak pelatihan ikut, biar bisa kasih masuk isi pelatihan di situ. Ya. Bahkan kalau bisa jadi panitia, karena di situ ada menjadi panitia atau menjadi peserta. Tentu saja jadi panitia nilainya lebih besar ya daripada jadi peserta, karena panitia lebih sibuk kan. Kayak gitu-gitu ya, teman-teman. Dan kalau teman-teman nanti bingung dan yang lainnya, kontak saya saja ya. Di WA 08122 967475. Kalau mau berteman di IG juga boleh ya, teman-teman ya. Itu Instagram saya dari Rifanto. Saya senang sekali bisa bantu teman-teman, terutama dari Indonesia Timur ya, untuk bisa dapat akses ke beasiswa ini, terkhusus dari Papua, Papua Barat, kemudian dari Maluku dan sekitarnya, supaya dapat beasiswa ini. Teman-teman, saya pikir demikian. Sebelum kita tutup, boleh kita foto bersama?